Baik, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala atas kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada kebaktian yang pertama ini. Tuhan memberkati. Dan pagi ini, kalau Tuhan kehendaki, kita akan menelusuri sebuah kitab dalam perjanjian baru, yaitu kitab 1 Tesalonika. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, kalau Tuhan kehendaki, kita pelajari satu kitab dalam perjanjian baru, yaitu kitab 1 Tesalonika, ya. Dan nanti pada kebaktian yang kedua, kita akan mempelajari satu kitab dari perjanjian lama, yaitu kitab Zakaria. Jadi kebaktian yang pertama ini kita akan mempelajari kitab 1 Tesalonika, dan kebaktian yang kedua nanti kita akan mempelajari kitab Zakaria. Ada apa dalam kitab Tesalonika? Nah, nanti kita telusuri kitab ini. Ada apa di kitab Zakaria? Nah, nanti di kebaktian yang kedua kita akan telusuri bersama-sama. Kita buka bersama-sama kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat atau anak-anak Tuhan yang ada di kota Tesalonika. Kota ini sebelumnya bernama Terme, tapi kemudian pada tahun 315 sebelum Masehi, kota ini didirikan kembali oleh Jenderal Kassander dan diberi nama Tesalonika seperti nama dari istrinya. Dan kota ini pada zaman kerajaan Romawi menjadi kota yang terkenal karena dijadikan sebagai ibu kota dari provinsi Makedonia. Nah, anak-anak Tuhan di Tesalonika sebenarnya bertumbuh dengan baik, tetapi mereka merindukan pelajaran yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam lagi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mencoba untuk memberikan pelajaran yang penting kepada mereka melalui kitab 1 Tesalonika dan juga kitab 2 Tesalonika. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 1 ini Paulus mulai dengan kata-kata dari Paulus, Silwanus dan Timotius. Silwanus dan Timotius adalah tangan kanan daripada Rasul Paulus atau teman sekerja dari Rasul Paulus dalam penginjilan. Nah, ada hal yang menarik dari apa yang Paulus katakan dalam ayat 1 ini. Yang menarik adalah kalau kita lihat kembali dalam ayat 1 ini, dia mengatakan dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.
hal yang menarik dalam ayat 1 ini adalah Paulus menyebut dua oknum Allah. Oknum Allah yang pertama dia sebut Allah Bapa. Oknum yang kedua yaitu Allah Anak yang dia sebut Tuhan Yesus Kristus. Dua oknum Allah disebutkan dalam ayat 1. Lalu muncullah pertanyaan, di mana Roh Kudus? Mengapa hanya dua oknum Allah yang disebut? Itulah pertanyaan yang muncul dalam ayat 1. Dan itulah yang akan kita telusuri. Mengapa Roh Kudus tidak disebutkan? Kok cuma dua oknum Allah yang disebut? Allah Bapa, kemudian Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, mengapa nama dari Allah Anak disebut Tuhan Yesus Kristus? Bukankah Tuhan adalah nama dari Allah Bapa, Yesus adalah nama dari Allah Anak, dan Kristus adalah nama dari Allah Roh Kudus? Dalam sakramen baptisan air kita sering dengar kata-kata, kami baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa namanya Tuhan, Anak namanya Yesus, Roh Kudus namanya Kristus. Tapi mengapa di sini Paulus menyebutkan bahwa nama dari Allah Anak Tuhan Yesus Kristus? Kenapa jadi begitu? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, Yesus dalam doanya dia pernah mengatakan begini dalam Injil Yohanes pasal 17. Coba kita lihat ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke 11. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam doanya Yesus mengatakan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, rupanya seluruh nama Allah itu diberikan kepada Yesus. Nama Bapa Tuhan diberikan kepada Yesus. Nama Roh Kudus Kristus diberikan kepada Yesus. Jadi karena seluruh nama Allah diberikan kepada Yesus, ya tidak salah kalau Yesus disebut juga Tuhan Yesus Kristus. Apalagi Alkitab mengatakan seluruh kealahan berdiam di dalam Yesus. Jadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus berdiam di dalam Yesus. Ya tidak salah kalau dia disebut juga Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan yang tadi, mengapa Rasul Paulus hanya menyebut dua oknum Allah? Mengapa oknum yang ketiga tidak disebutkan? Kemana Roh Kudus? Kok hanya Allah Bapa, Allah Anak yang disebutkan? Di hari-hari ini, saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang sebelumnya percaya tentang Allah Tritunggal, tiga tapi satu, tapi sekarang ini mereka tidak percaya lagi.
Mereka hanya percaya Allah itu tunggal. Bahkan mereka mengatakan ajaran Allah Tritunggal adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Wah, ini mengerikan sekali. Ya, sampai-sampai mereka berani mengatakan ajaran Tritunggal adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Nah, hal ini membuat saya berpikir keras. Apakah benar ajaran Tritunggal adalah ajaran yang tidak alkitabiah? Apakah benar Allah yang tunggal itulah ajaran yang alkitabiah? Jadi sekarang sedang berkembang ajaran Allah itu bukan Tritunggal tapi tunggal. Ada bukti-buktinya, mereka kasih lihat buktinya. Nanti kita akan lihat di antara bukti-bukti yang mereka pergunakan untuk mengatakan bahwa Allah itu bukan Tritunggal tapi tunggal katanya. Nah, untuk itu saya ingin kita menyelami beberapa bukti saja untuk melihat apakah benar ajaran Allah Tritunggal adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Kita lihat ayat yang ketiga. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya ulangi, berfirmanlah Allah. Perhatikan kata firman dan Allah. Ada Allah dan ada firman. Di ayat ini saja kita sudah menemukan dua oknum Allah. Allah dan firman. Sekarang kita mundur ke ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya yang mula-mula yang Allah ciptakan adalah langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti yang pertama-tama yang Allah ciptakan dari semua yang Dia ciptakan adalah langit dan bumi. Dan saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa Allah menciptakan langit dan bumi tujuannya adalah untuk melengkapi kerajaannya. Jauh sebelum langit dan bumi ada, pada waktu itu hanya ada Allah saja. Pada waktu itu langit dan bumi belum ada karena belum diciptakan. Pada waktu itu malaikat-malaikat belum ada karena belum diciptakan. Pada waktu itu manusia belum ada karena belum diciptakan. Lalu siapa yang ada? Langit dan bumi belum ada, malaikat-malaikat belum ada, manusia belum ada, lalu siapa yang ada? Allah yang ada. Tetapi Alkitab menjelaskan kemudian Allah mempunyai keinginan. Keinginannya adalah Dia ingin mempunyai sebuah kerajaan. Nah, berdasarkan keinginannya itulah kemudian diciptakanlah langit dan bumi. Berdasarkan keinginannya itulah diciptakanlah malaikat-malaikat. Berdasarkan keinginannya itulah diciptakanlah manusia dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tujuannya apa? Untuk melengkapi kerajaannya. Nah, saudara-saudara, dan ayat 1 mengatakan yang pertama-tama yang Allah ciptakan adalah langit dan bumi. Tetapi ada tetapinya. Alkitab mengatakan suatu perkara sah kalau ada 2 atau 3 saksi. Suatu perkara sah apabila ada 2 atau 3 saksi. Nah, untuk menciptakan segala sesuatu, Allah membutuhkan saksi.
Nah, itulah sebabnya dia menciptakan beberapa malaikat sebagai saksi. Jadi sebelum dia menciptakan langit dan bumi, dia ciptakan dulu beberapa malaikat sebagai saksi. Karena dibutuhkan saksi. Jadi memang sebelum langit dan bumi ada, malaikat sudah ada, tapi dalam jumlah yang terbatas, hanya sebagai saksi. Dengan kata lain, fungsi malaikat sebelum langit dan bumi ada berbeda dengan fungsi malaikat setelah langit dan bumi ada, atau setelah adanya manusia dan dosa. Jadi fungsi malaikat sebelum langit dan bumi diciptakan dan fungsi malaikat setelah langit dan bumi diciptakan, sudah ada manusia, sudah ada dosa, fungsinya berbeda. Demikian juga fungsi malaikat di langit dan bumi yang baru nanti juga berbeda. Nah, sebelum langit dan bumi ada, maka fungsi malaikat salah satunya hanya sebagai saksi. Jadi Allah membutuhkan saksi untuk menciptakan segala sesuatu. Itulah sebabnya dia menciptakan malaikat dalam jumlah yang terbatas karena fungsinya hanya sebagai saksi. Tapi setelah langit dan bumi dan segala isinya diciptakan, barulah kemudian Allah menciptakan malaikat dalam jumlah yang sangat besar sebagai bala tentara Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, sekarang kita lihat ayat 2, ayat yang kedua, Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, perhatikan kata roh Allah. Tadi di ayat 3 kita menemukan dua oknum, Allah dan firman. Nah, di ayat 2 kita menemukan satu oknum lagi, roh Allah. Jadi ada berapa? Allah, firman, dan roh Allah. 3. Di sini saja kita sudah menemukan 3 oknum Allah. Allah, firman, dan roh Allah. Itulah sebabnya di ayat yang ke-26 Allah menggunakan kata, ayat 26, Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah sebabnya ketika Allah akan menciptakan manusia, dia mengatakan, baiklah kita, bukan baiklah saya, bukan. Baiklah kita. Nah, memang dalam ayat 26 ini memunculkan dua pandangan. Ada yang berpandangan, kata kita, kata mereka adalah Allah dengan para malaikat. Jadi kata kita, ada yang berpandangan adalah Allah dan para malaikat. Lalu pandangan yang kedua, kata kita adalah Allah dengan oknum-oknum Allah. Nah, pandangan yang mana yang tepat? Saya menghargai mereka yang mengatakan kata kita adalah Allah dengan para malaikat. Ya, saya menghargai. Tapi kalau kata kita diartikan Allah dan para malaikat, maka kalimat berikutnya akan membuat kita bingung. Ayat 26. Baiklah kita, kalau kata kita di situ diartikan Allah dan para malaikat, maka kita lihat kalimat berikutnya atau kata-kata berikutnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kata kita diartikan Allah dan para malaikat, berarti manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah dan malaikat. Kalau kata kita diartikan Allah dan para malaikat, nah
Itulah akibatnya kalau kita mengartikan kata kita Allah dan para malaikatnya, berarti manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah dan malaikat. Nah, apakah benar manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah dan malaikat? Dalam buku Mazmur pasal 8, buku Mazmur pasal 8, apakah benar manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah dan malaikat? Dalam Mazmur pasal 8, buku Mazmur pasal 8 ayat 4 dan ayat 5. Mazmur pasal ayat 5 dan ayat 6, maaf. Mazmur pasal 8 ayat 5 dan ayat 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saya ulangi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Pemazmur mulai dengan pertanyaan, apakah manusia? Dengan kata lain, manusia itu makhluk apa sebenarnya? Dengan kata lain, kita ini makhluk apa sebenarnya? Pernahkah saudara merenungkan kita ini makhluk apa sebenarnya di hadapan Tuhan? Pernah saudara merenungkan? Saya ini makhluk apa sebenarnya di hadapan Tuhan? Lalu pemazmur mengatakan begini, ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Lalu berdasarkan hikmat dari Allah, pemazmur mengatakan manusia adalah, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang hampir sama dengan Allah. Makhluk ciptaan Allah yang hampir sama dengan Allah. Tidak tertulis hampir sama dengan Allah dan malaikat. Tidak ada. Tertulis hampir sama dengan Allah, titik. Tidak ada kata-kata hampir sama dengan Allah dan malaikat. Tetapi di sini memang kita mesti hati-hati karena memunculkan pertanyaan, hampir sama dalam hal apa? Manusia hampir sama dengan Allah dalam hal apa? Apakah dalam semua hal? Kita perlu hati-hati. Contoh, Allah Maha Kuasa, apakah hampir sama dalam hal kemahakuasaan Allah? Allah Maha Tahu, apakah hampir sama dalam hal kemahatauan Allah? Allah Maha Besar, apakah hampir sama dalam kemahabesaran Allah? Allah Maha Perkasa, apakah hampir sama dalam kemahaperkasaan Allah? Nah, di situ kita mesti hati-hati. Hampir sama dengan Allah dalam hal apa? Kalau hampir sama dalam hal kemahakuasaannya, hampir sama dalam hal kematahuannya, saya percaya Adam dan Hawa tidak bisa jatuh dalam dosa. Kalau hampir sama dalam hal kemahakuasaan dan kematahuan Allah, mereka pasti tidak bisa jatuh dalam dosa, pasti. Tapi nyatanya mereka jatuh dalam dosa. Berarti bukan hampir sama dalam hal kemahakuasaan Allah, bukan hampir sama dalam kematahuan Allah, bukan. Kalau begitu hampir sama dalam hal apa? Kejadian pasal 1. Hampir sama dalam hal gambar dan rupa Allah. Bukankah Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Jadi manusia hampir sama dengan Allah, bukan dalam hal kemahakuasaannya, bukan dalam hal kematahuannya, tapi hampir sama dalam hal gambar dan rupa Allah. Jadi sama sekali tidak ada keterlibatan malaikat. Jadi kalau kata kita diartikan Allah dan malaikat, bukti-buktinya tidak kuat. Alkitab mengatakan manusia hampir sama dengan Allah, bukan Allah dan malaikat. Bukan. Nah, berarti kata kita adalah menunjukkan Allah dengan oknum-oknum Allah. Seperti yang sudah kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Di situ kita menemukan 3 oknum Allah. Allah, Firman, dan Roh Kudus. Lalu kemudian datanglah ayat 26, baiklah kita, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti gambar dan rupa Allah, Allah masukkan di dalam manusia. Dan itu berarti gambar dan rupa Allah harus ada dalam diri manusia. Harus ada. Tidak bisa tidak. Karena gambar dan rupa Allah, Allah masukkan dalam diri manusia. Nah, mungkin saudara bertanya, mana gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia? Nanti kita akan lihat. Kita lihat dulu Kejadian pasal 18. Kita maju lagi ke Kejadian pasal 18. Kejadian 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian 18 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya. Jadi Tuhan atau Allah menampakkan diri kepada Abraham pada hari siang. Dalam rupa seperti apa Allah menampakkan diri? Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ketika Abraham mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang atau 3 oknum berdiri di depannya. Jadi Allah menampakkan diri dalam wujud 3 orang atau 3 oknum. Nah, di sini juga memunculkan 2 pandangan. Pandangan yang pertama, 3 oknum itu adalah Allah dan malaikat. Nah, jadi yang satu oknum itu Allah, yang oknum yang kedua dan ketiga itu malaikat-malaikat. Nah, muncul lagi 2 pandangan. Jadi 3 oknum ini Allah dan 2 malaikatnya. Pandangan yang kedua, ya, 3 oknum Allah. Pandangan mana yang tepat? Apakah pandangan yang pertama Allah dan 2 malaikatnya, atau pandangan yang kedua ketiga oknum Allah? Kita lihat ayat 2. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari, Abraham berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kemudian Abraham sujud menyembah mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, ketiga oknum ini menerima sembah dari Abraham. Kalau ketiga oknum ini diartikan Allah dan 2 malaikatnya, maka yang akan terjadi
kedua malaikat itu akan menolak sembah Abraham. Malaikat tidak akan mau disembah oleh manusia. Kalau ada manusia yang menyembahnya, mereka akan menolak. Jadi kalau ketiga oknum itu diartikan Allah dan kedua malaikatnya, maka yang dua malaikat akan menolak sembah Abraham. Mereka akan berkata, jangan sembah kami, sembahlah Tuhan. Yang dua pasti akan menolak. Tapi kenyataannya ketiga-tiganya menerima sembah dari Abraham. Saya berikan bukti bahwa malaikat akan menolak kalau disembah. Dalam kitab Wahyu, coba kita lihat bukti dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-22. Apakah benar yang saya katakan tadi? Nah, coba kita buktikan. Malaikat akan menolak kalau disembah. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Wahyu pasal 22 ayat 8 dan 9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Yohanes dikunjungi oleh seorang malaikat, dan kemudian Yohanes tersungkur di depan malaikat. Saya ulangi, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Dia tersungkur menyembah malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Yohanes menyembah malaikat yang datang mengunjungi dia. Ayat 9. Tetapi ia berkata, malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perintah kitab ini. Sembahlah Allah. Malaikat datang mengunjungi Yohanes. Yohanes menyembahnya. Apa kata malaikat? Jangan sembah saya. Saya adalah hamba, sama seperti kamu, sama seperti nabi-nabi. Malaikat akan menolak kalau disembah. Kalau ada malaikat yang menerima sembah dari manusia, maka dia akan dihukum oleh Allah. Berarti dia sudah merampas sesuatu yang milik Allah. Bukankah Alkitab mengatakan pujian dan sembah hanyalah milik Allah? Kalau ada malaikat menerima pujian sembah dari manusia, berarti dia sudah melanggar hukum Allah. Dia sudah merampas yang merupakan milik Allah. Buktinya Lucifer, karena merampas pujian sembah yang merupakan milik Allah, Allah buang dari sorga dan berubah menjadi iblis. Itu akibatnya kalau berani menerima pujian dan sembah dari manusia. Makanya ketika Yohanes menyembah malaikat, dia langsung menolak. Jangan sembah saya. Saya ini hamba, sama seperti kamu, sama seperti nabi-nabi. Sembahlah Allah. Malaikat akan menolak kalau disembah. Nah, ternyata ketiga oknum yang datang mengunjungi Abraham, ketika Abraham menyembahnya, ketiga-tiganya menerima sembah dari Abraham. Tidak ada yang menolak. Jadi kalau diartikan Allah dan dua malaikatnya, maka yang terjadi adalah kedua malaikat itu akan menolak. Jangan sembah kami, sembahlah Tuhan. Tapi nyatanya ketiga-tiganya menerima sembah dari Abraham. Berarti ketiga oknum yang datang mengunjungi Abraham, saya percaya mereka itu adalah Allah, Firman, dan Roh Kudus. Tiga oknum Allah. Kita maju lagi. Kitab Daniel sekarang.
Daniel. Ya. Apakah benar menurut mereka ajaran Tritunggal adalah ajaran yang tidak alkitabiah? Kita buktikan. Daniel pasal yang ke-7. Kita lompat jauh ke kitab Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 13. Sementara aku terus melihat penglihatan itu, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi sementara Daniel menyaksikan penglihatan yang Allah berikan, kemudian dia melihat tahta-tahta diletakkan. Jumlahnya berapa? Tidak dijelaskan berapa. Tetapi kitab Wahyu menyebutnya 24 tahta. Jadi kalau kitab Daniel tidak menyebutkan jumlahnya berapa, tahta-tahta di sekeliling Allah, kitab Wahyu menyebutnya ada 24 tahta di sekeliling tahta Allah. Cukup. Saya teruskan saja ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sementara tahta-tahta diletakkan yang jumlahnya menurut kitab Wahyu 24, lalu duduklah yang lanjut usianya. Siapa itu? Allah Bapa. Allah Bapa dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama disebut yang lanjut usianya. Jadi perjanjian baru menyebutnya Allah Bapa, perjanjian lama menyebutnya yang lanjut usianya. Satu oknum. Sekarang ayat yang ke-13, saya cepat saja, ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Daniel terus memperhatikan penglihatan itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Kemudian dalam penglihatan itu, Daniel mengatakan dia melihat datanglah seorang anak manusia, dan dia datang kepada yang lanjut usianya. Siapakah anak manusia itu? Bukankah Yesus? Ada yang lanjut usianya, Allah Bapa. Satu. Ada lagi anak manusia, dua. Sudah dua. Ada yang lanjut usianya, Allah Bapa. Kemudian ada anak manusia atau anak Allah, Yesus. Dua. Kemana Roh Kudus? Kenapa cuma dua? Terlalu cepat kalau kita mengatakan Dwitunggal. Ya, saya juga kaget mendengar ajaran Allah Dwitunggal. Waduh, dua tapi satu. Aneh-aneh sekarang, saudara. Ya memang kita menemukan dua. Ada yang lanjut usianya, Allah Bapa, dan kemudian ada anak manusia, Yesus. Roh Kudusnya kemana? Roh Kudusnya ada di pasal 5. Daniel pasal 5. Daniel pasal 5. Saya cepat saja. Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 dan ayat 11. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan.
Berkatalah ia, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Kalau kita lihat dari ayat 1, satu kali waktu Raja Belsazar mengadakan pesta pora dengan para pembesarnya. Mereka makan, minum, dan mabuk-mabukan. Dan singkat kata, kemudian muncullah sepotong tangan di dinding, bergerak-gerak menulis beberapa kata. Melihat tulisan itu, Raja menjadi pucat dan ketakutan. Dipanggil para ahli-ahli terkait, coba bacakan tulisan itu dan jelaskan artinya. Tidak ada satupun yang bisa membacakan tulisan di dinding, apalagi menjelaskan artinya. Datanglah permaisuri, dan permaisuri itu mengatakan, ayat yang ke-11, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang berilmu, para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum. Lalu permaisuri mengatakan, ada seorang yang dipenuhi dengan roh para dewa. Dia punya hikmat yang luar biasa. Siapa itu? Daniel. Daniel disebut orang yang penuh dengan roh para dewa. Maksudnya Roh Kudus. Kemana Roh Kudus? Ada pada Daniel. Jadi kalau pasal 7 kita menemukan Allah Bapa yang disebut dengan yang lanjut usianya. Kita menemukan Yesus yang disebut anak manusia. Roh Kudus kemana? Roh Kudus yang ada pada Daniel, pasal 5. Daniel disebut seorang yang penuh dengan Roh Kudus atau roh para dewa. 3 lagi. Dari Kejadian, dari kitab ke kitab kita menemukan tiga oknum. Sampai pada kitab Daniel kita menemukan lagi 3 oknum lagi. Ini perjanjian lama. Nah, sekarang saya ajak saudara langsung lompat ke perjanjian baru. Kitab Wahyu. Wahyu pasal yang keempat. Ya, kita langsung saja ke Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat yang ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian daripada itu aku melihat, Yohanes mendapatkan penglihatan. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Allah berkata kepada Yohanes, Yohanes, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Dengan kata lain, aku akan menunjukkan kepadamu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kitab Wahyu mulai pasal 4 sampai pasal 22 berisikan nubuatan-nubuatan atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, tapi ada juga yang belum digenapi. Nah, sekarang perhatikan ayat 2. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Yohanes melihat sorga terbuka, kemudian dia melihat sebuah tahta, dan dia melihat ada seorang yang duduk di tahta itu. Inilah ayat yang dipakai oleh mereka yang tidak percaya Allah Tritunggal. Allah itu tunggal. Nih ayatnya. Di sorga hanya ada seorang. Tuh.
Inilah salah satu ayat yang dipakai oleh mereka yang mengatakan Allah bukan Tritunggal. Ajaran Tritunggal, ajaran tidak Alkitabiah. Allah itu tunggal. Ini ayatnya, Wahyu 4 ayat 2. Di sorga ada seorang, hanya seorang, berarti Allah itu tunggal, bukan Tritunggal. Memang betul ayat ini mengatakan duduklah seorang. Betul. Tetapi ada tabinya. Kitab Wahyu ini ada 22 pasal, bukan hanya pasal 4. Kitab Wahyu ada 22 pasal, bukan cuma satu pasal. Apakah benar di surga hanya ada satu oknum, hanya ada seorang seperti pasal 4 ayat 2? Kita lihat Wahyu 22. Apakah benar hanya ada satu tahta di surga? Hanya ada satu oknum. Wahyu 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Wahyu 22 ayat 1 dan ayat 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Tahta Allah dan tahta anak domba. Bukan satu, dua. Jangan cuma lihat pasal 4. Kitab Wahyu 22 pasal, lihatlah seluruh pasal. Apakah benar hanya ada satu tahta, hanya ada satu oknum di dalam sorga? Ternyata pasal 22 mengatakan ada tahta Allah dan tahta anak domba. 2. Bahkan Allah ulangi lagi dalam ayatnya yang ke 3, ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba. Apa lagi? Sampai Allah ulangi lagi. Bukan satu tahta, bukan satu oknum. Tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, apa lagi? Lalu muncul pertanyaan. Tahta Allah dan tahta anak domba. Sudah ada 2 oknum. Yang satu oknum lagi di mana? Roh Kudus. Baru 2. Tahta Allah dan tahta anak domba. Roh Kudusnya kemana? Roh Kudusnya ada di ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Roh Kudusnya kemana? Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Saya ulangi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah.